Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi, siswa SMA Negeri 1 Payaraman kelas 11 IPA 1. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa dan kurva titrasi asam basa. Baiklah, materinya titrasi asam basa. Yang pertama, ada tujuan titrasi, yang mana tujuannya tersebut adalah menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah titik ekivalen. Jadi titik ekivalen adalah suatu keadaan di mana larutan asam dan basa tepat bereaksi. Dan yang ketiga yang harus kita ketahui adalah titik akhir titrasi. Adapun pengertian titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah suatu saat di mana titrasi harus dihentikan pada saat menunjukkan perubahan warna. Jadi, jika terjadi perubahan warna, maka harus dihentikan. Artinya, dia terletak pada titik akhir titrasi. Adapun rumus yang harus kita gunakan, rumusnya yaitu A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Keterangannya, A adalah valensi asam dan B adalah valensi basa. Kemudian rumus tersebut kita kembangkan lagi menjadi A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Selanjutnya rumus yang ketiga adalah A dikali gram per MRA sama dengan B dikali gram per MRB. Baiklah, ketiga rumus tadi akan kita kombinasikan sebagai contoh berikut ini. Adapun contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 1. Larutan H2SO4 sebanyak 20 ml belum diketahui konsentrasinya. Kemudian dititrasi dengan larutan NOH 0,1 m dengan menggunakan indikator VV. Warna indikator akan berubah jika volume NOH tepat habis, yaitu pada saat 30,2 ml. Tentukanlah konsentrasi dari H2SO4. Diketahui volumenya ada 20 ml. Konsentrasinya 0,1 m. Ditanya, tentukan konsentrasi dari H2SO4. Jawab. Yang pertama kita buat adalah yang berlawanan, yaitu H2SO4 berlawanan dengan NaOH. Karena dia asam, maka rumusnya yang kita gunakan rumus yang pertama, yaitu A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. A-nya adalah 2, asam adalah 2, MA-nya kita ditanya, VA-nya 20, sama dengan B-nya 1, MB-nya 0,1, VB-nya 30,2. 2 dikali 20 hasilnya 40. MA-nya kita letakkan di sini sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 30,2 hasilnya 3,02. MA 3,02 kita letakkan di sini, 40-nya kita letakkan di bawah.
Jadi 3,02 dibagi 40 hasilnya 0,03 M. Inilah hasilnya. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu kita menggunakan massa. Contoh soal kedua adalah untuk menetralkan asam H2SO4 diperlukan 20 ml NOH 0,5 M. Berapakah massa asam sulfatnya? Sudah kita ketahui bahwa Mr itu sama dengan 98. Diketahui volumenya 20 ml. Konsentrasinya 0,5 M. Ditanya, berapakah massa asam sulfatnya? Jawab. Jadi, yang pertama kita buat adalah yang berlawanan, yaitu H2SO4 berlawanan dengan NaOH. Maka rumusnya menggunakan rumus yang kedua dan rumus ketiga, yaitu digabung. Maka kita buat A dikali gram per Mr sama dengan B dikali Mb dikali Vb. A-nya asamnya 2 gram per 98 sama dengan B-nya 1, Mb-nya 0,5, Vb-nya 20. Hasilnya 2 gram per 98 sama dengan 10 gram. Jadi kita bagi 2 dibagi 10, baik hasilnya 5. 98 kita letakkan di sini. Jadi 98 dikali 5 adalah 490 mg. Jadi kita rubah menjadi gram, kita bagi menjadi 1000. Maka hasilnya 0,49 gram. Baiklah, materi yang kedua adalah kurva titrasi asam basa. Adapun kamusnya. Titran atau titer adalah larutan standar atau baku yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Dan titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Biasanya titrat adalah sebagai asam dan titer sebagai basa, atau tidak dipungkiri bisa saja titer adalah asam dan titrat adalah basa. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.